Oh, ini sedulurku. Kasih. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Christian. Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat malam buat teman-teman yang menonton di ujung kamera, di ujung kamera, di ujung LED, di ujung monitor, TV, ono toh? Ono ya? Oh, TV smart ono loh, ngawur wae. Ada penonton podcaster tuh yang punya TV smart ada loh. Ujung HP juga. Selamat malam, selamat pagi, selamat datang di podcast Tol. Kemarin udah ada yang cek, udah ada yang protes. Namanya kok pakai tol gitu teman? Karena hostnya cowok. Ya. Oh iya. Kalau hostnya cewek, oke lanjut. Sesuai janji saya kemarin ada Dimas Nindyo dari Jogja sebagai freelance fotografer di Jogja yang sedikit kontroversi karena sedikit banyak Dimas cerita tentang seluk-beluk freelance di Jogja. Kali ini saya mengundang bintang tamu, seorang dibilang makeup artist tapi kok perias. Dibilang perias tapi kok masih muda. Ya sebutannya apa nih? Perias muda. Perias muda. Seorang perias muda dari kota kecil. Boleh kok tak sebut? Boleh. Oh, boleh. Kota kecil. Kota kecil wilayahnya besar. Oh iya, kota kecil tapi wilayah besar dari Grobogan. Kita sambut Ulfa. Ulfa. Oh, Ulfa Supujo. Yeay. Ada tepuk tangan lagi gini. Apa kabar Mbak Ulfa? Alhamdulillah baik, sehat. Baik saja. Kak Ulfa. Aku mau dari Kak Awe ya. Iya, bebas. Karena Ulfa itu kayaknya koyo orang ajin. Iya, tapi itu buat yang nggak friend aja. Oh gitu ya? Iya, kita kan friend. Kita friend ya. Tapi untuk selayaknya fotografer ke makeup artist Kak aja ya. Oke, iya. iya. Kan biasanya kan nom ya, Kak gitu ya. Kan ini kita mau membahas tentang kemarin kan sudah tak kasih PR. Iya. Buat nonton opiniku di podcast Tol sebelumnya tentang fotografer hamba MUA. Ya. Overall yang aku omongin di podcast Tol itu ada yang mau tanggapi nggak? Aku nontonnya jujur ya Pak, aku nontonnya kan nggak sampai selesai ya toh. Yang aku tangkap di awal tuh, ya memang iya. Dulu ibuku kan juga perias toh. Perias adalah WO kalau aku bilang gitu. Perias adalah WO. Merangkap segalanya. Merangkap segalanya sampai fotografer memang bener kayak ngawulo gitu ya Pak ya. Tapi nek sekarang enggak. Masa? Enggak ada tuh yang mengawulo sama aku nggak punya hamba. Mungkin Ulfanya. Oh gitu ya. Aku sebagai MUA itu nggak punya hamba. Nggak punya hamba ya? Nggak ada fotografer yang Mbak Ulfa pokoknya saya padamu itu nggak ada. Enggak. Jadi secara overall teori itu kemarin salah. Di aku salah. Di Ulfa salah. Iya. Kalau di teman-teman lain ya nggak tahu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga ya. Maksudnya tadi kan udah sedikit nyenggol tuh di masa-masanya ibu ya. Iya ibu. Di masa-masanya ibu itu kan memang
kasarannya kalau nggak nempel perias ki lah bakalan untuk gawean. Bener nggak sih? Bener kan? Bener. Dan sekarang pun kalau misalnya fotografer nempel ke MUA juga nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah kok. Tapi katanya, tapi kalau saya fotografer ngomongin MUA kan kayak nggak afdol. Nggak enak. Ya kan, maksudnya kayak ngecokin salahnya orang lain gitu. Makanya nih saya mengundang Ulfa sendiri tuh, Kak Ulfa tuh. Itu mau nanya. Di apa ya? Kalau misalnya di lingkungan make up artis, itu kan tadi aku bilang sebenarnya nggak apa-apa ya, itu kan opiniku. Itu kan opiniku. Kalau dari sisi make up artis sendiri, it's okay kah misalnya fotografer kan let's say satu kota misalnya di Purwodadi, anggap aja 100 makeup artisnya mungkin 5 berarti kan satu makeup artis kan 20 misalnya ya kalau mau rata-rata. Sebagai makeup artis yang ditempelin sama fotografer, it's okay kah atau ada kriteria khusus nih buat fotografer, buat makeup artis milih fotografernya? Apakah semuanya dipukul rata aja? Apakah yang anakku mah saya enak-enak welah gitu? Nek kan tergantung, nek bilangnya fotografer sing nempel kan ya fotografer sing manut aturan makeup artis. Oh gitu. Iya. Lah tepuk tangan dulu. Iya no. Kalau fotografernya yang nempel, berarti fotografernya yang ikut aturannya makeup artis. Oh gitu ya. Iya. Contohnya nggak punya contoh. Datang pagi misalnya. Oh iya. Datang pagi misalnya. Kalau fotografer kan ada yang, kalau aku pribadi, kalau aku itu misalnya makeup 4:30, paling telat aku sampai sana jam 5. Jadi setengah jam setelah makeup mulai. Nah, kayak gitu. Maksudnya tuh aturannya harus ngikutin makeup artist atau gimana? Iya, bisa jadi itu. Nek cuman aturan gitu, aku rasa ya Pak, ke belakang ini kok sebagai makeup artist tuh rodok cuek ya, fotografer toko jam piro terserah gitu kan. Nek yang terutama nek yang nempel itu kan paling kan yo mungkin soal fee ya. Kok gelem rak melu aku regane sakmene, wegah ro aku ya wis lah gitu. Tembak cucuan sekali. Jadi kalau misalnya nih, kalau saya punya paketan 5 juta. Mbak Ulfa, aku mau dong nempel ke Mbak Ulfa atau dijualin Mbak Ulfa gitu, harganya sekian. Terus Mbak Ulfa bilang enggak, kalau sama aku 4 juta gitu. Gitu. Bisa jadi gitu ya. Maksudnya kita yang harus ngikutin makeup artisnya gitu. Iya, nek hamba kan kudu manut tuan. Ya nek hamba lah ya kudu manut tuan itu. Jack, ini satu kaki sudah di dalam jurang lagi nih, Jack. Aduh, memang harus gitu ya. Maksudnya gini, aku setengah setuju sih. Maksudnya gini, ya inilah tentu pentingnya sejarah tuh ini ya. Maksudnya tuh dulu pernah ada kayak gini fenomena di mana fotografer nempel ke perias itu ada, dulu fenomenanya ada, dan sekarang dulu sempat hilang karena Instagram dan sebagainya. Kemudian sekarang nongol lagi. Kalau buat aku pribadi ya nggak masalah. Maksudnya ya memang itu looping apa sih namanya itu? Maksudnya itu ya terserah le duit. Iya, itu kan cuma muter-muter aja gitu. Nanti bakal hilang lagi. Besok bakal ada lagi gitu. Cuma masalahnya adalah bukan permasalahannya sih sebenarnya. Sejauh mana ketika kita memilih kata hamba itu sendiri, sejauh mana sih si MUA itu bisa ngontrol fotografer ya? Itu amit sewa, aku disclaimer dulu ya. Kalau dibilang fotografer hamba MUA dulu dan sekarang ya tetap masih ada. Kan tergantung orangnya ya Pak. Gini sedikit cerita. Zaman eranya mamaku, aku tuh kan turun temurun. Jadi dari eyang, perias, yuk mama, yuk sekarang aku.
zaman mamahku itu masih sangat minim fotografer. Iya. Dan mamahku justru nyetak fotografer sendiri. Jadi ada yo orang nganggur nggak punya kerjaan dikasih kamera. Sing penting nek aku rias, wong nganggur riasku mergo riasku ono fotone. Itu sesimpel itu zaman ceritane lho ya. Ceritane dulu. Sampai sudah bergeser ke kamera digital. Itu terus ada beberapa fotografer sing istilah yang dari kota. Aku kan di desa ya, ada di bagian desa. Terus sing dari kota, oh iya, nek fotone meh foto model, sebutannya gitu Pak. Nek fotone foto nganggo kelis, sakmene pakai kelis loh Pak. Film itu loh, film kelis. Roll ya. Sak roll 36 gambar bonus loro. Gitu. Itu terus nanti nek fotonya foto model sudah pakai yang ada flashnya itu nanti harganya sekian satu roll. Itu zaman dulu memang bener-bener mamahku ki sing ditempel Pak. Jadi koyo nek lebaran ki justru untuk kunjungan gitu-gitu loh Pak. Iya, itu benar-benar ada. Kalau zaman sekarang aku sih nggak merasa ditempelin. Kunjungan tuh maksudnya dari foto kunjungan. Datang maksudnya itu ya ucapan terima kasih, silaturahim gitu ya. Terus kayak dari teman-teman vendor, nek sekarang kan nyebutnya vendor ya, nek biyen kan ya tukang kayak gitu. Nanti nek ibu yang jualin gitu harganya berbeda memang, tapi sama Pak. Jadi misalnya tukang soner gone 1000, ya mamaku dodolan 1000. Tapi nanti mamaku untuk susuan. Nah, itu menurutku sah dan itu yang berlaku buat aku sekarang. Itu Pak. Jadi aku bukan seorang tuan yang ngedirect hambanya gitu. Tapi ketika aku kok punya harga, kan sekarang suami buka WO baru ya kan. Sekalian promosi. Boleh promosi di sini. Asacita manajemen. Tapi digerobokan di gerobokan. Tapi bisa kemana-mana kan? Bisa kemana-mana, aman. Semua Semarang kan bolak-balik Semarang kan? Semarang bolak-balik, riwariwi. Jadi kata hamba tidak tepat ya? Tidak tepat ya? Buat aku enggak. Enggak ya? Karena apa ya? Kalau hamba itu kan kayak bener-bener siap bos gitu kan. Mau ngapain siap bos gitu. Kalau kayaknya sekarang nggak ada Pak yang kayak gitu. Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti itu cuman opini ngawurku aja ya. Mungkin. Gitu ya. Oke. Pelan nggak aku mau jawab. Teoriku kemarin hapus. Karena gini, Kak, aku itu kan dari dulu, dari awal putus ada ini, aku memang apa ya? Kalau announce enggak, cuman aku memang tidak ada niat untuk nempel siapapun. Jadi entah WO, entah perias entah apapun itu aku nggak pernah punya apa ya. Strategi itu memang berdiri sendiri gitu loh. Jadi orang aku berharap orang itu melihat aku melihat foto itu sebagai vendor yang mandiri gitu. Dari dulu seperti itu. Dengan segala apa ya resikonya. Dan kan ketika aku nempel ABCD kan ketika mereka rame aku ikut rame. Jadi aku secara tidak langsung nggak ngerti nih simbiosis mutualisme antara fotografer sama makeup artist atau perias. Termasuk ketika Kak Ulfa tadi bilang kalau dari jenengan 1000 ya aku tetap jual 1000. Itu pun aku nggak tahu. Maksudnya gini, ketika ada perias atau WO datang, Pak, hargamu yang harganya putus berapa? Aku bingung Pak. Aku tuh bingung sih, aku harus kasih harga yang mana nih? Tak rendahin atau sama? Itu aku bingung gitu. Maksudnya poinku adalah aku bertanya, memang aku tuh tidak tahu simbiosis mutualisme kan? Simbiosis mutualisme itu seperti apa gitu antara fotografer sama vendor yang lain apa itu namanya? MOI tadi itu loh maksudku. Jadi kok saya bingung sih. Jadi pertanyaanku adalah kata hamba berarti nggak oke ya? Nggak oke atau nggak oke buat kita aja mungkin.
gitu ya. Iya. Karena sebenarnya kita kebetulan bareng kan. Iya. Enggak. Wong aku rame kok ya rame. Gitu kan? Iya. Seperti itu kan. Iya. Aku tertarik tentang dari Mbak turun ke Ibu, sekarang turun ke aku. Keren ya? Amin. itu cuman sorry nih, aku mencumankan nih. Cuman status aja atau Kak Ulfa juga menjaga semua-muanya? Sebisa mungkin belajar menjaga semua-muanya dan ngikutin yang ada dari dulunya, sama mengcompare dengan situasi yang sekarang, gitu. Soalnya menurutku banyak kadang hal-hal yang kayak nggak nalar, nggak nalar itu tak bikin nalar, sebisaku, itu sebisaku kayak gitu. Ada chance modernisasi juga. Iya. Jadi nggak, tapi kan itu budaya Pak. Budaya. Iya sih budaya, cuman kadang itu nek diserap gini Pak, desa mawa cara, negara mawa tata. Waduh. Nah, itu. Iya, angel. Iya, tetap sepakem apapun yang namanya budaya itu kan minim yang benar-benar dibakukan secara tertulis dengan lisensi hukum yang jelas. Nek melanggar opo, nek kita melakukan dengan benar rewardnya apa, itu kan nggak ada. Jadi sah-sah aja ketika nenggone daerah kok, oh panggih, nek neng kecamatan kono ono ngene nih, nek neng kecamatan kono ono ngene nih. Oh sah aja menurutku. Oh gitu ya? Iya. Itu salah satu produk budaya juga? Produk budaya lokal. Oh gitu ya? Iya. Di Grobogan itu mungkin ada, kalau secara pakem Kartosuronya semua sama Pak. Kartosuro, kita kan penganut adat panggih Kartosuro, Yogyakarta ada, terus Sunda itu punya panggih sendiri. Sorry, nek Grobogan, kalau aku di Magelang nih, orang masih bisa ke Solo, bisa ke Jogja. Kalau Grobogan ke arah kalau Grobogan kiblatnya ke Solo banget. Ke Solo banget. Kalau nuwun sewu untuk senior-senior di Magelang dan Klaten, kalau Magelang sama Klaten agak bingung Pak. Iya, betul. Iya. Itu masih tercampur-campur, jadi endi sing bener ya wis kuwi sing mbok anggap bener wae lah gitu. Iya. Jadi kita nggak boleh sebagai perias menurutku ya, nggak boleh kayak ngomplain atau nyacat ning kono panggihe ngono ning kene ngene, nggak boleh. Ya wis disalah wae. Karena itu nggak ada yang salah, nggak ada yang karena aku sering banget motret manten Klaten. Jadi atasnya Jogja, bawahnya Solo. Iya. Iya. Atasnya Jogja, bawahnya Solo. Terus kadang dandanannya Jogja Putri panggih Solo, gitu. Suruh ming siji tok. Nah, itu pakem atau boleh dimodif? Kalau aku Pak, menurutku itu kan warisan leluhur ya Pak. Wong gawe riasan, gawe dandanan, gawe sak adicarane, sak upakarane. Jadi itu menurutku paket. Jadi misalnya wong Solo ya panggil wong Solo. Iya. Nek kaya Sunda ya panggil wong Sunda. Gitu. Jadi Sunda itu ada yang kayak itu. Betul. Yang ayam itu ya. Ayam. Yang buang apa tuh kayak gitu. Nasi kuning. Beras kuning. Itu Pak, kalau di Grobogan panggih runtut itu Solo semua. Panggihnya Solo semua. Tapi nanti kayak di tengah-tengah itu ada sisipan masing-masing kecamatan tuh punya tambahan adatnya sendiri. Yang itu bukan Solo. Oh, jadi pakemnya jalanin dulu, baru ditambahin. Iya. Ada yang di tengah-tengahnya, gitu. Betul, ada yang upacara sebelumnya. Jadi kayak mantannya sak durunge temu ngubengi pasar. Nah itu daerah Arjun itu kayak gitu. Kok nyebutnya Bu? Aduh, Pak Kades. Nanti sampai ke situ Pak Kades. Terus. Jadi kalau kesimpulanku berarti biar gampang ya Kak. Biar gampang. Cuman ada Jogja dan Solo. Ya, biar gampang ya. Ada Jogja dan Solo. Ketika mau nambahin, pakemnya dijalanin dulu, baru ditambahin. Gitu ya? Iya mungkin Mbak.
Iya, aku kok ya gak mantep ya? Gak mantep ya? Gak mantep. Kalau ada ibu Prias, iya, boleh komen. Boleh komen. Bilang, iki rapopo. Iya. Iki bener. Wis ngono wae. Heeh, sing salah ngene. Wah, aku kudune ngene ya. Itu males banget. Nah, ya. itu tuh menurutku anak muda itu harus dituntun. Yeah. Itu makanya tadi aku nanya, apakah pakem itu boleh dibelok-belokkan? Secara kan Kak Ulfa kan secara turun-temurun kan sudah ada garisnya nih. Ya. Jangan Puri kan nggak ada. Puri itu kan mencetak garis karena dia seneng make up di wedding pun mau tak joroke. Orang tuntun dong tak joroke. Tak joroke nyoh. Jadi begitu dia sudah nyemplung nggak bisa mentas terus kadung terus ya udah dia harus total. Iya, itu kok dilalah dia sama budaya Jawa kok seneng. Iya. Pertanyaanku buat makeup artist di luar sana, iya punya pemikiran yang sama tentang kita. Makeup artist muda ya maksudnya? Muda, ya. Punya pemikiran yang sama dan kita pengen melestarikan kebudayaan. Dia harus mulai dari mana? Mulai dari tidak gengsi untuk bertanya. Tidak gengsi. Gak duwe isen, gak duwe wedi. Kenapa kok bisa ngomong gitu? Karena rata-rata sekarang tuh ikut harga aja malu. Iya, ikut harga aja malu. Dan mohon sewu, tidak semua wadah yang sudah jadi itu kan terawat dengan baik ya. Tidak semua wadah yang sudah jadi itu terawat dengan baik dan ya itu tadi yang aku bilang desa Mawacara negara Mawatoto kadang wis di atas gini nanti sampai bawah nyerapnya beda, ditular-tularin juga malah jadi terjerumus. Semakin banyak yang terjerumus itu fenomena yang ada di Grobogan. Memang benar itu Pak, kayak beberapa adat yang banyak menyimpang itu aku rasa iya gitu. Dan anak muda tidak menerima itu ya udah nolak aja tapi nggak punya alasan. Jadi ya wes aku gak kuwi aku duwe cara dhewe. Setuju. Nah, nanti ketika duwe cara dhewe ning lapangan, nah koyo sesimpel masang jarik aja wis. Sesimpel masang jarik itu ada aturannya gitu. Ada aturannya di mana kita tuh sebaiknya kan yo tahu. Wong sudah niat nyekel jarik kan yo kudune ngerti piye nganggone. Iya, itu yang iya, itu yang dimaksud kayak kita kan harus menjerumuskan diri. Iya. Kayak aku ini kan termasuk orang yang menjerumuskan diri. Yo kudu siap menerima resikonya. Jadi menurutku nek aku ini pilihanku, profesiku, ya aku kudu gelem sinau, kudu ngerti, ojo sampai ngisin-ngisini. Ning, ojo nganti wedi salah. Wong salah kan yo ora apa-apa. Betul. Jadi tahu mana yang benar ya? Betul. Daripada sok tahu tapi salah. Iya. Belum dielek gitu. Nah, tapi loh Kak, sorry nih kalau aku agak kontradiktif. Anak muda itu malas dengan keribetan. Iya. Saya tidak akan bukan budayanya yang ribet. Orang-orangnya yang ribet. Iya. Menurutku beda. Benar. Maksudnya aku mau berorganisasi nih. Iya. Tapi organisasinya ruwet kok. Kudu ngene. Nah, apakah itu jadi salah satu alasan juga? Alasan? Itu jadi salah satu alasan. Mungkin kita terlalu lama nggak sharing ya Pak. Ini sebenarnya udah keresahan, cuman aku ya nggak cocok ya. Iya. Keluarkan. Tapi karena aku orangnya gigih mungkin karena aku orangnya gigih dan bisa dibilang berani. Jadi ya udah aku ketika ini nggak pas, kudune gini kok orang gelem entah itu ke yang muda ataupun yang tua. Nah, jadi yo aku babras ya Pak. Aku kayak ada satu temanku yang bilang bahwa kita ini kan sama-sama resah ya Pak, nggak bisa menjembatani ke atas, nggak bisa ngemong yang bawah, sing ngisor di jak iyo wegah, dijak munduk-munduk wegah. Bener. Sing tuwa kene wis menjajal munduk-munduk tambah.
Iya. itu. Ya udah, berarti ini kita nggak ngomongin orang ya, tapi memang kenyataannya seperti kenyataannya itu ya? seperti itu. Mohon menjadi evaluasi untuk kita semua. Iya, betul. Semoga betul, saya juga besok kalau tua ya nggak gitu. Terus saya minta maaf kalau zaman saya masih muda dulu saya nggak bisa terlalu munduk-munduk sampai sekarang, itu saya minta maaf. Semua ada masanya sih. Yeah. Semua ada masanya. Jadi kayak udah tekad, ya udah, menjadi perias itu adalah jembatan untuk melestarikan kebudayaan. Setuju. Yang namanya jembatan itu kan penghubung ya Pak. Ya. Penghubung berarti nek usiaku ini kan 30 tahun. Aku kan di tengah-tengah kehidupan nih Kak. Iya. Rata-rata orang itu 60 sampai 70 tahun ya. Aku kan di tengah-tengah. Berarti kan aku kudu iso nglanting sing lagi netes. Iya. Dan nglanting sing lagi netes tor aku yo iso rodok gendong sing wis wayahe ora iso mlaku. Iya, Itu betul, pun betul. kalau semuanya gayung bersambut. Ya. Ketika tidak bisa, sebisa mungkin piye carane ben oga ngelek kerono, ngelek kene, ngelek gitu. Iya. Nah, gitu. Ini kita ngobrol dalam konteks kebudayaan ya. Betul. Maksudnya bukan personal, No. bukan yang kita ngomongin kok Prias itu kayak itu bukan. Tapi ini dalam konteks kebudayaan. Betul. Karena begini, aku pernah punya pengalaman keren, Kak Ufa. Ya. Aku pernah punya mantan, kebetulan waktu itu Puri belum bisa paes. Jadi Puri masih makeup apa itu, muka wajah. Iya, Terus yang paes itu minta tolong sama perias senior. Tiba-tiba di tengah-tengah itu pengantinnya itu, Mbak, kalau aku ada panggil bisa nggak ya di tengah-tengah? Padahal tadinya nggak ada. Untung acara itu agak santai lah. BU-nya bilang, tanya sama Puy bilang oke. Tanya ke periasnya yang senior, bilang oke. Maksudnya tuh semua alat sudah ada, tinggal jalan aja. Pancal. Cuma tiba-tiba Mas panggil nggak jadi. Kenapa? Bu ini nggak kesel kalau panggil kalau nggak pas. Oh. Itu keren sekali. Maksudku itu adalah, gue gelem, gue itu dimana tadi. Kebudayaannya kalau ini, gue udah aku mau silahkan panggil. Tapi bukan aku Prias. Iya. Itu keren sekali. Maksudku tuh, wow, berarti aku keren guys. pernah gitu ya. Sampai sekarang. Saya bukan PAS sih Pak kalau aku. Kalau di sini di Grobogan terutama ya, hanya ada Stok Pranoto Coro untuk membawa acara secara adat Surakarta. Jadi nek meh panggih sing manggih ke aku kudu nganggo adat Surakarta. Dan sekarang itu sudah baku, sudah pakem. Kalau mungkin waktu itu tata rias pengantin muslim itu yang non paes belum dibakukan. Kalau sekarang kan sudah masuk dalam tatanan rias Nusantara. Sudah tatanan rias Nusantara secara pakem itu udah certified lah Pak gitu dari LSK itu. Lembaga aku banyak pertanyaan soal itu sebenarnya, tapi kok agak ngeri ya, maksudnya membahas tentang itu. Iya nanti aja itu Pak, aku juga perlu belajar gitu, nggak usah di podcast sendiri ya. Karena serius, aku pernah lihat mantannya Puri, aku tuh kayak gitu loh. Nggak Pak, ya gini, dia sekarang it's okay kok. Iya. Oke, tapi waktu ganjel maksudnya tuh oke sih, pendengar maksudnya. Nah jadi aku banyak pertanyaan itu, tapi kayaknya offline aja. Oke. Soalnya aku menarik tadi begitu udah sertifikat. Oh iya. Sudah. Ada. Iya. Solo Muslim, Jogja Muslim itu sudah bisa diuji kompetensikan. Jadi gitu ya sudah. Tapi mungkin yang membuat aku mengerenyitkan dahi adalah bukan masalah hijab atau tidak hijabnya, tapi model iya aku mudeng. Oh iya, nanti kan kita bisa share. Maksudnya tuh aku bukan masalah pengantinnya berhijab atau tidak, tapi kayak aduh yang apik sekali. Gitu loh. Iya. Udah sih sekarang kok Pak itu sekarang lagi model kayak gini. Tapi secara visual nggak enak gitu ya. Karena mungkin kita punya standar sendiri Pak. Standar sendiri ya. Mungkin Scorpio ya? Enggak ya, aku Taurus ya. Oh maksud sih? Taurus itu
Taus. Tahu lah. Tausnya tos. Oke. Tapi menurut Kak Ulfa, nggak tahu ya. Ini aku lempar opini aja. Aku lempar opini terus nanti Kak Ulfa boleh menjawab. Selain makeup atau perias, vendor wedding yang lain itu butuh tahu soal budaya juga nggak? Perlu dong. Kenapa? Perlu dong. Ya biar naik foto di momen-momen yang harusnya perlu, ya mereka tetap ada. Jadi sudah tahu. Manten itu kan pengennya kan mengemas foto pas aku ini kok pas tidak ndok ora kesyuting nah. Iya, Pak, aku kok nggak bisa ngungkapinnya ya. Kalau aku mungkin gini. Fotografer itu harus tahu 1-2 menit selanjutnya setelah momen hari sekarang ini. Oh iya benar. Ya kan? Jadi kalau urutan budayanya tidak tahu, sama ketika aku pernah motret, aku nggak tahu ya budayanya. Cari satu tinggi. Enggak ngerti. Oh iya. Aku motretnya di Palembang dan si pengantinnya itu sudah wanti-wanti. Mas Budi ini nanti adatnya full ya. Kita kan ya di sini tuh udah full. Itu wedding Chinese itu akhirnya udah full. Ternyata pakai banget kan. Posisi harus kesana sampai ngumpetin jeruk. Iya. Itu aku kan karena aku nggak tahu, jadi aku kedandapan. Akhirnya aku nggak dapat best image-nya, jadi yang kita biasa. Jadi emang harus tahu. Kalau dekor untuk penataan itu nggak semuanya kan dari perias. Kayak beberapa upacara adat itu penyedia ininya tuh dari dekor. Oh gitu ya? Iya. Jadi nggak harus perias yang ini? Enggak. Kayak siraman. Siraman itu kalau di tempatku terus di Semarang itu kan perintilan-perintilan yang besar-besar itu kan punya dekor, bukan punya perias. Gitu. Iya. Kalau yang sesajen. Kurang adoh berarti ya? Iya tuh. Aku tahunya tuh itu semua dari perias. Dekor tuh cuman mesti wis kadung ditukokke ya, Bu kuwi. Iya. Oh gitu. Iya. Terus kan ada nih sekarang tuh ada ya anak muda malas ribet itu tadi. Ada sekarang tuh penyedia jasa sesaji. Iya, itu ada. Itu peluang bisnis yang bagus juga tuh. Memanfaatkan kemalasan anak muda. Iya. Benar. Terus WO terutama Pak. Menurutku WO itu harus paling tahu itu semuanya. Itu semuanya. Gelagate kayak etos kerja fotografer ya kudu memahami. Maksudnya nek aku ning kene iki akan ngribeti fotografer. Nek aku ngederek pada saat ini periasnya gak nyaman. Itu tuh menurutku WO. Dan di setiap kayak kumpulan-kumpulan yang membahas soal kebudayaan itu Pak, biasanya pasti ada WO. Acara perias-perias itu membahas adat-adat itu biasanya pasti ada WO, tapi jarang sekali ada fotografer. Harusnya ada ya? Seyogyanya mereka adalah yang ikut. Misal, kan mesti ada komunitas toh Pak. Fotografer kan ada komunitas toh. Nah, nih ada komunitas ya minimal 1 lah, 2 lah. Kalau ya mungkin kalau aku mencoba mewakili suara fotografer. Kalau fotografer itu nggak paham, tapi apal. Oh iya. Nah, kalau apal itu mungkin kalau 2-3 bulan setiap minggu berangkat apal. Kalau buat aku, sekarang mana? Sekarang mana? Malah ke headshot. Ya apa-apa aku ya kalau ngono kok Pak. Sebenarnya kan larang. Ini Gaby versi cewek. Kalau buat Kak Ulfa apal nggak masalah? Apal nggak masalah. Apal tapi nggak tahu ini buat apa itu? Nggak masalah. Yang penting apal. Yang penting apal. Tahu. Berarti yang fotografer aman.
fotografer aman. Mumpung sampai situ. Kalau dari perias atau makeup artist yang manggihi, pergerakan fotografer yang bagaimana yang mengganggu kalian? Yang mengganggu? Yang terlalu waktu panggil kita kerucutkan waktu panggil. Yang terlalu dekat terus yuk tahan. Aku mancing itu. Itu penyakit yang sampai sekarang masih aku belum bisa menyembuhkan. Tapi Pak, aku berhasil menemukan metodenya. Gitu. Jadi sekarang aku udah ketemu Pak metodenya. Share toh. Jadi karena aku nggak suka, kan soalnya gini Pak, tapi aku nggak nyalahke ya, fotografer apal, kuwi apik. Soalnya saiki akeh perias justru sing rapati apal. Perias mau makeup artist. Perias. Nek makeup artist nggak punya urusan soal panggil gitu Pak. Nek makeup artist kan nggak punya urusan soal panggil. Makeup artist kan pegang muka selesai. Iya. Oh iya, tinggal pertanyaannya panggil ya. Iya, kalau panggil itu ada Pak. Itu aku ngomongnya nggak di daerah mana-mana. Tapi ada orang yang enggak memahami panggih wis waton apal, sing penting waton manggih. Ada sing penting aku waton jarian. Halah engko nek aku ora krungu suarane Pranoto Coro ya fotografer mesti wis mudeng. Justru yang Pak jenengan kalau mau cari itu bibit-bibit fotografer yang gari mancal itu, wah sing ning pinggir-pinggir kan lho, regane murah, ya lho. Freelance lho Pak. Kuwi wis mesti apal panggih. Soale nek ning desa, meng nganggo rok gedambiah ya wis mesti panggih, Pak. Sika. Iki lambene rusak. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Gitu ya? Dan pergerakan yang mengganggu perias. Untuk aku sendiri ya paling suara itu. Karena aku nggak suka. Kalau menurutku, aku ibu panggih itu kan pemimpin upacara adat. Pemimpin ya satu, gitu. Jadi nggak boleh ada suara lain ya directed cuma dari aku. Dan formulanya, penawarnya itu Pak, aku udah ketemu. Sekarang pokoknya kalau memang ada upacara panggih, ketika itu WO-nya suamiku. Perias plus WO. Bulannya towo paket. Itu vital loh. Iya, maksudnya. Iya, terus. Sekarang WO ki kandang-kandangnya gaweane. Iya, bener. Nek WO-ne bojoku, pada saat kumbokarnan atau apa, tak suruh gladi. Dan meseni ning gone vendor-vendor yang terlibat. Misalnya kayak teman-teman WO yang tugasnya di sebelah Manteng, itu sudah ikut mengamankan, kemudian ngasih tahu ke teman-teman dokumentasi untuk tidak terlalu cerimpeti gitu. Kadang ya WO ya cerimpeti ya Pak. Kadang dokumentasi dari sini WO mlaku saka kono. Ayo Mbak, tahan ya pelan-pelan salinnya. Ngono rasane. Saling tatap. Saling tatap kan ngene ya. Tarik ngapro ya Pak. Itu sorry tak potong. Aku setuju sih. Tapi tidak terlalu dalam maksudnya itu tidak sesuai sebenarnya sesimpel ketika hilang khusyuk. Iya nggak sih? Iya. Jadi waktu begitu pengantin menangis, tahan, alah, beneran. Iya, benar. Masih nangis nah. Bener ya? Bener. Itu maraknya gak khidmat gitu. Betul. Penawarku ya itu kalau misalnya nggak ada WO ataupun hanya kita cuman kerja bareng. Dokumentasi otomatis kan kerja sama Pranoto Coro. Pasti aku bilang Pak, saya orangnya lemot, panggilnya pelan-pelan aja. Itu
biar yo ngaman ke semua. Itu kalimatku yang selalu tak ucapkan kepada Pramata Coro. Saya orangnya lemot Pak ya, wong perias ajaran, jadi ya pelan-pelan aja untuk ngayem-ngayemi itu apa Pramata Coro. Nek untuk teman-teman fotografer pasti aku bilang aku cuma pengen krungu suara kamera ya Cah. Soalnya aku rapati mudeng basa Jawa. Biar aku bisa memahami dan itu butuh pelan-pelan. Berarti kalau foto sama foto nggak bisa dia? Gimana? Kalau begitu oh iya. Yang kerumunin suara kamera. Ojo nyuara pokoknya. Kalian ojo nyuara. Bisa ding. Kita ngomong tapi anak. Nek HP Mbak Ulfa. Tapi Kak, kamu punya aku biar gampang aku bilang idealis aja ya. Iya. Biar gampang. Iya. Kamu punya idealis dan punya power kayak gini. Ada bau-bau ibu nggak? Maksudnya itu karena ibu pria segala macam. Bisa jadi. Bisa jadi. Watak dasar itu kan gen ya Pak. Iya bisa jadi. Jadi memang sorry ya. Dapat campur dari ibu. Nama ibu. Terus Kak Uma bisa lantang ngomong kayak gini. Merasa kayak gitu gak? Enggak. Soalnya ibuku enggak terlalu, justru mamah itu orangnya sangat luas. Mamaku itu orangnya perias yang sangat luas. Ditekuk dinglok lah istilahnya. Gitu. Nek aku orangnya ditekuk. Kalau saya orangnya lebih susah ditekuk, tapi secara untuk berani berbicara terus kerasnya itu sama. Oh sama. Berarti, kenapa aku nanya gitu? Berarti buat makeup artis calon perias di luar sana bisa. Maksudnya ketika tadi contohnya tadi bilang silahkan panggil tanpa paeh tapi bukan sama saya. Bisa dong ya? Bisa. Itu kalimat simpel tapi pas aku ngomong kayak keren gitu. Jadi itu dia benar-benar sangat menjaga budaya. Iya, menjaga saklek bisa jadi Pak. Iya. Karena kan menghargai leluhur. Iya ya, menghargai leluhur. Karena ketika senior itu, Nyun Sewu, ketika senior itu teruslah nggak apa-apa lah, gitu aja nggak apa-apa. Nanti bawah-bawahnya juga nggak apa-apa. Semakin nggak papain yang harusnya itu jadi papa. Iya. Semakin nggak apa-apa. Misal harusnya standarisasinya ada 10, ada satu aja yang udah bilang oke, 9 udah good gitu. Nanti itu generasi A harus 10, generasi B oke 9 udah good, di generasi C nanti oke 7 udah good, nanti tibanya kita di generasi lah, hilang Pak 10 ya. Iya, turun ya. Udah ganti semua gitu standarnya. Karena wes nggak ada standarisasi. Jadi buat anak muda sendiri, itu sorry, zaman dulu kan kalau ketika mau jadi, kalau aku senang make up dan aku senang dengan dunia wedding. Tujuanku adalah perias. Kalau sekarang ada 2 pilihan, makeup artis dengan perias segala keglamorannya, dan perias dengan segala kesederhanaan tapi kaya. Apa ya caranya? Aku tuh kalau nonton ibu-ibu perias, mereka tuh tidak terlihat kaya meskipun tidak harus kaya, tapi meriayi. Meriayani, maksudnya tuh iya ya. Itu karisma Pak. Karisma bener. Dan katanya, nah aku mau masuk ke sini. Katanya loh. Zaman dulu ketika mau jadi, kalau kita mau ngomongin kebudayaan yang saklek loh ya. Zaman dulu ketika mau jadi perias itu harus melalui beberapa tahapan atau ritual Jawa atau
sekarang harus? Enggak. Dengan mantap bilang enggak? Enggak. Aku pernah melalui. Oh ya? Iya, aku pernah melalui. Kalau misalnya total ada 10 tahapan, udah sampai bab mana? 8. Oh ya? Iya. Terus? Ya. Itulah kenapa Kak Ulfa bilang nggak perlu. Enggak. Karena nyatanya banyak Pak, perias yang bukan mua, gitu, bukan mua. Ya dia perias. Mencetak ya masih cenderung masih terbilang muda, seumuran ibu gitu, tiba-tiba ya karena hidupnya di desa makanya dia perias, bukan MUA. Tapi gini, katanya untuk mencapai tadi riayani tadi itu dari ritualnya, katanya seperti itu. Ini kan aku pertanyaan orang awam ya. Iya. Nah, zaman sekarang dengan sekarang sesuatu yang sangat modern ini, untuk mencapai priayi itu, priayi perlu tahap itu enggak? Manners. Serius? Iya. Aku nyatanya enggak sampai, tapi aku kelihatan priayi. sorry. Sikat. Enggak Pak. Serius? Enggak. Katanya kan dulu ada yang harus puasa. Iya, itu benar. Dan mamahku masih selalu nyuruh itu. Terus ini mantu anyaran dia bingung ditakoni keris ning ndi. Oh, wow. Iya. Kena terus dhewe piye, Mas? Itu beneran. Mamahku masih seperti itu dan keris harus dicuci gitu. Pak Deku, kebetulan kami memang keturunan darah biru. Jadi memang birunya biru tua atau biru muda? Abu-abu ya. Biru luxio. Enggak, tapi serius kayak Pak D gitu masih nguri-nguri sampai sekarang. Gitu, Pak D, Bude itu masih ada, enggak semua. Mamaku semuanya 10. Masih ada mungkin sekitar 4 yang masih nguri-nguri kamu. Iya, masih agak kejawen gitu. Gitu. Kalau aku kenapa bilang enggak? Ya gimana ya Pak, puasa itu menurutku logis untuk agamaku ya. Iya. Puasa, aku mau disuruh puasa, tapi kan ya puasa Senin Kamis. Zaman aku belum terlalu kayak sekarang banget gitu Pak. Itu masih ada bulan apa sih? Apitan itu. Waktu malam bulan purnama itu di Parangkusumo itu masih sempat. Oh iya? Iya, aku semester 2 kalau nggak salah. Belum menjawab pertanyaan yang membuat Kak Ulfa itu menjawab nggak usah lewat itu bisa. Nggak usah lewat itu bisa. Apa yang menggantikannya itu? Yang menggantikannya itu, ini analogiku gini Pak. Ajining diri ono ing lati, kan? Ajining rogo ono ing busana, ya kan? Dan skill itu bagiku nomor 2. Nomor 1 itu attitude. Manners, nah itu di atasnya skill. Jadi ketika dhewe wis duwe kuwi, ya kan kita udah punya attitude yang baik, iso untuk klien, terutama nomor 1 untuk klien saya ya kan. Attitude-nya bagus, skill-nya bagus ada klien. Skill-nya apa ya cuma ya toh. Itu nanti kebentuk sendiri kok Pak. Kebentuk sendiri. Kalau ya segmentasi market kan ditentukan dari attitude kerja nggak sih? Berarti bisa disimpulkan tahapan-tahapan ritual itu tadi itu tuh membentuk apa ya? Attitude-nya kita, membentuk mannernya kita itu bisa jadi. Mungkin orang zaman dulu tuh nyuruh kita manut Pak. Kan nguji sabare. Nek wong wis sabar karo wong tuwa, ya kok iso mesti ngladeni wong. Mungkin tuh kalau benang merahku cuman gitu ke situ ya. Gitu. Seru ya. Maksudku dulu pernah. Ini ada satu sekitar wongku. Sesepuh. Itu kebetulan kita kenal. Terus kita main ke sana, terus Puri itu iseng. Waktu itu bilang gini, Kung, Puri kan pengen jadi perias. Tips-tipsnya dong gitu.
si kakung itu mungkin karena kejawennya kuat, terus dia juga melakukan ritual-ritual Jawa. Dia cuma bilang gini, rambutnya dawake, awake dilemokke, tapi balik mengaku. Itu kalimat simpel, tapi penuh misteri. Iya. Terus kan kita nanya, aku nanya, kenapa harus rambut panjang harus digemukin? Taksi kakak itu bilang, nek kowe turu, sapa sing ngewokke kowe? Nek rambutnya pendek, wong wedok rambutnya pendek. Maksudku logis. Berarti bukan ritualnya, tapi poinnya gitu loh. Poinnya, jadi kan kalau kita kan bayangannya, nek Jawa ki harus ritual, harus ini, harus tapi ternyata di balik itu ada poinnya. Itu kan maksudnya. Iya, betul. Jadi bukan mencumakan, tapi ketika kita sudah tahu poinnya apa, ya. Iya. Gitu kan ya. Dan aku tuh ngalamin, Pak. Memang mau ngelemui lu dipercaya. Emang lemu ki lu dipercaya. Makanya asistenku lemu. Karena periasnya kecil. Ini tips berarti ya. Tips untuk perias, calon perias yang mungkin kurus atau kecil, carilah asisten yang gendut. Berisi. Dan itu nggak jarang, kita nggak boleh sakit hati ya. Kita nggak boleh sakit hati karena lebih sering asisten kita yang dimanggake daripada kita. Ini kita curhat. Tapi ya kita selalu dengan happy dan riang. Perias muda ya. Kalau perias zaman dulu mungkin sepaneng gitu. Apa sih? Wah ini naik terus teman-teman. Nah sekarang kan nggak, kita hahaha aja. Oke Kak Ulfa, kita masuk ke terakhir ya. Kemarin tuh aku sempat lempar pertanyaan sih ke Instagram. Ada beberapa yang nanya nih. Ada 500 sekian nanya. Tapi yang saya pilih ada berapa ini tuh yang ini dari Pak Arjun kabeh. Arjun meneh. Pak Arjun kabeh wah. Yang paling bagus satu aja, tapi yang paling bagus ya. Iya. Wah ini apa ini? Apa ini? Aduh deg-degan. Apa ini? Ada dua sih yang paling pertanyaannya. Dua-duanya deh. Oke. Boleh. Mbak Ulfa, respon. Kerasnya gempuran, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menghadapi kerasnya gempuran pernikahan modern, western, terhadap pernikahan adat? Maksudnya itu bagaimana pernikahan adat itu tetap struggle di tengah modernisasi. Bukan modernisasi dong. Apa? Kebudayaan modern yang lagi ngetren juga. Caraku menanggapi, kan kita penyedia jasa ya. Gantung sekepengennya manten. Pertama itu. Terus kedua ngasih solusi. Ngasih solusi kadang ya balik ke yang Pandi tadi ya Pak. Sekarang itu tren-trenan. Banyak orang yang maunya, "Mbak, aku mau happy begini tapi ibu minta di oke gitu." Kan cuan itu. Itu cuan buat perias itu. Ya udah Mbak, nanti pemberkatannya akadnya pakai gini. Gitu ya, tinggal gamelin terus. Cuan. Itu cuan. Oh, gitu ya. Nanti ini paket akadnya pakai sel ini boleh. Nanti kita panggil dulu, terus resepsinya ini atau dibalik atau gimana? Secara teknik pengerjaannya juga bisa bisa dimodifikasi antara teknik skill kecepatan sama durasi. Apalagi WO-nya suami sendiri. Iya, WO-nya suami sendiri itu aman. Iya. Tapi menurutku pernikahan adat tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang dan masih lebih banyak diminati, Pak. Iya, karena that is another level of sexy sebenarnya. Iya betul. Dan ketika kita mungkin idealis itu tadi Pak, ketika kita idealis,
orang tuh jadi lebih gampang gitu tahu bahwa kalau aku pengen tuh sing Jawa banget, berarti aku seteko ning Mbak Ulfa. Ke orang-orang nanggung datang ke aku, yo malah mungkin datang tuh dengan 1000 pikiran. Mbak saya pokoknya pengennya tuh pakai siger ini tapi nggak apa-apa tuh Mbak, panggil siger pakai hitam. Nah kayak gitu-gitu tuh loh Pak. Nek aku mesti tak tolak. Saya sering nolak manten. Yo nek kuwi terserah tapi aku gak manggih. Oh, berarti kayak kalau mau beli sate kambing ya di warung sate kambing. Iya. Jangan beli di warung bakso yang jualan sate kambing gitu. Iya. Tapi kan ya nggak salah toh Pak, nek wong dodol bakso karo dodol sate kambing. Nggak masalah meskipun rasanya pasti beda kan. Rasanya pasti. Iya kan, maksudnya aku jualan sate kambing tok nih. Kak Ulfa jualan sate kambing sama bakso. Nah aku mesti sate kambingnya lo enak dong. Karena aku konsum di sate kambing gitu. Kecuali dalam satu keluarga itu ada yang nggak doyan daging sapi, ada yang nggak doyan daging kambing, ya kan aku bisa jadi solusi. Oh iya. Oke. Perasaan ya jaket mau ki endingnya ki menggoke ning marketing kayak gitu. Oke. Ya kalau menurutku setuju ya kalau misalnya itu pernikahan adat tidak akan pernah pernah hilang, dan memang kalau orang yang sudah tahu adat itu lebih bisa untuk ke modern kan gampang, nggak ada apa-apa. Karena ini unik ya. Mungkin ini juga udah tatanan semesta ya. Maksudnya gini, orang tua dewi, orang tuanya kita, enggak ada sebagian orang tua yang nggak peduli sama budaya. Iya. Tapi ada juga sebagian yang tidak peduli sama budaya. Yang artinya adalah, anakku nek nikah kudu Jawa. Iya. Enggak. Kalau sekarang ini usia kita itu juga ada. Anak muda yang nggak peduli sama budaya, dan kita ini mungkin yang peduli sama budaya. Nanti kita akan menggantikan orang lain. Itu terus gitu kan. Jadi nggak akan mati. Iya, muter terus. Besok anakku adat Pak Minangkabau boleh. Anakku tapi cuma mana nih? Iya kan manut. Berarti boleh mantu Minangkabau. Asal jangan. Enggak yo, kita cut gua. Bahaya ini ngawur. Woi, rendang. Pertanyaan kedua. Ya. Ini pertanyaan kan kayaknya. Pertanyaan agak dalam kan. Oh iya. Tips menerima perbedaan budaya. Dan masih dari Mas Arjun. Oh iya. Tips menerima perbedaan budaya. Ya diterima aja. Gimana ya Pak? Aku nggak punya tips. Belajar. Wah budaya ini bodoh ya? Iya, mempelajari. Dan kalau aku sih lebih belajar untuk ngerem. Ngerem dan nerima. Nah, aku rakomu. Nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh. Iya. Oh gitu. Berarti aku harus gini. Iya. Berarti take and give. Iya. Menerima dan memberi. Perbedaan budaya, perbedaan itu asik kok. Perbedaan setuju. Perbedaan itu tidak harus disatukan. Iya. Disandingkan. Iya, setuju lah. Betul. Ngeri. Ngeri lagi. Senja Pak Gepi loh Jun. Oh ini memang benar. Pertanyaan dari dalam. Iya. Oh ya. Itu dia sangat berbeda sama aku. Arjun itu sangat berbeda dengan kami. Ya, tapi kan kami sangat dekat. Tapi memang kayak gitu sih. Iya. Maksudnya tuh kalau yang sama itu kadang malah atas-atasan. Iya. Dan budaya ya Pak, nek ngomong ke perbedaan budaya, kan masing-masing sudah punya porsinya sendiri-sendiri. Iya. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Termasuk budaya telat ya. Jangan. Jangan ya. Budaya itu kan sesuatu yang berulang-ulang dalam tempo jangka waktu yang panjang. Dan disetujui oleh banyak orang. Nggak? Kalau telat nggak usah sih. Nggak usah disetujui orang banyak sih. Kalau aku tuh sekarang gini Pak, jawaban Ulfa 2022 ya tentang perbedaan lakum dinukum waliyatin. Yang artinya adalah aku muda. Ya itu lah. Apa? Ya apa artinya? Ya bagimu
kalau sebenarnya secara ini ya, secara apa teks itu bagimu agamamu, bagiku agamamu. Ya benar-benar. Kan? Itu enak banget sih. Ya itu udah pedoman buat kita ya wis. Gue rasa nyampuri urusanku, aku juga gak bakal ngomong. Tapi nek kerja mbek aku ya kudu manut aturanku. Kali ini hamba mana? Hamba mana? Oke Kak Ulfa, kayaknya kalau diterusin kok tambah blandra. Iya. Oke, terima kasih kunjungannya ke markas besar podcast terakhir. Ya. Pesan Kak Ulfa buat apa ya? Aku nggak mau menempatkan dirimu jadi senior, itu nggak mau. Maksudnya itu kita sama-sama belajar. Iya. Pesan buat Prias atau calon MUA atau calon Prias atau yang masih menganggap dirinya belajar lah. Mari bergandeng tangan, sama-sama menjadi jembatan pelestari budaya. Mantap, jembatan pelestari budaya. Karena budaya itu kalau tidak dijembatani bahaya, ya kan? Iya. Maksudnya balik ke tadi, apa itu hukum tadi? Lakum dinukum waliyadin. Nah itu maksud saya. Oke, saya Ramli Bekristato. Ciao.